Hey guys, kita lanjut dari pembahasan sebelumnya. Kali ini Tang San pun menggunakan mata laser untuk menyerang Magma. Uap pun berhembus sangat kencang, hingga akhirnya Tang San berhasil menjangkau portal. Setelah hal tersebut, Tang San pun mendapatkan rana pembunuh atau seperti sebuah aura membunuh yang kekuatannya juga belum banyak diperlihatkan. Begitu pula dengan Helena yang juga mendapatkan aura yang sama. Ia pun sangat berterima kasih kepada Tang San karena tidak meninggalkannya tadi. Namun Tang San hanya bersikap dingin kepada Helena. Tang San pun berkata ia ingin pergi apabila tak ada masalah lagi. Helena yang sedikit kecewa pun tak bisa berharap banyak. Akhirnya, ia hanya membiarkan Tang San pergi begitu saja. Beberapa saat kemudian, Tuolok Krisan dan hantu pun muncul. Helena pun kembali ke istana Wuhun. Di sisi Tang San, ayahnya pun juga sudah menunggu. Walaupun didikan ayah Tang San ini sedikit keras, namun ia yakin Tang San pasti bisa berhasil. Namun Tang San nampak belum bisa mengendalikan aura pembunuhnya. Ayah Tang San pun membawanya ke suatu tempat di kota. Ternyata tempat yang dituju adalah sekolah musik tempat berkumpulnya para bangsawan. Namanya adalah sekolah Yue Xuan. Awalnya, para penjaga pun tak bisa membiarkan Tang San masuk karena pakaiannya yang begitu kusam. Singkat cerita, Tang San dan ayahnya pun menerobos masuk. Di sana ia sempat berkelahi sebentar dengan para penjaga. 你们手臂竟然寸寸断裂！我已经手下留情，这不可能！我的武魂，杀神领域，那让你看仔细。第一魂技，缠绕。手酸。抱抱，用心感受。回事。Kekuatan Tang San semakin mengerikan. Ia hampir tidak bisa mengontrol aura membunuhnya. Seketika seluruh gedung pun menjadi beku. Tang San hampir membunuh penjaga tersebut. Untungnya muncullah suara kecapi yang sangat merdu yang menenangkan suasana. Seluruh tempat pun menjadi normal. Tang San langsung tersadar mendengar suara kecapi tersebut. Lalu seseorang dengan rambut biru pun keluar dari ruangannya. Ia sangat terkejut melihat ayah Tang San. Ia pun langsung memeluk Tang Hao. Namanya adalah Yue Hua, adik dari ayah Tang San, atau bisa dibilang sebagai bibi dari Tang San. Tang San pun sempat salah paham karena berpikir Yue Hua ini adalah kekasih ayahnya yang baru. Sudah 20 tahun, Tang Hao tak pernah menemuinya. Adiknya pun mengajak Tang Hao agar pulang ke rumah bertemu kakaknya. Ya, ayah Tang San memiliki satu kakak lagi. Ia sekarang adalah ketua klan Palu. Namun Tang Hao berkata, ia sudah tak ada muka pulang ke klan. Ia pun hanya menyerahkan Tang San sebagai pertanggungjawabannya kepada klan. Setelah hal itu, ayah Tang San menyuruh Tang San belajar 1 tahun di sini. Apabila sudah, maka kembalilah ke tempat latihan kemarin. Tang San pun sempat bertanya, mengapa ia harus berlatih musik dan etika kerajaan, padahal ia adalah seorang spirit master. Bibi Tang San pun berkata, kalau kuat itu bukan hanya masalah fisik, namun yang penting adalah mental di hati. Belajar musik pun dapat menekan aura membunuh sekaligus berpikir lebih tenang. Singkat cerita, hari pertama belajar pun dimulai. Teman sekelas Tang San ini semuanya adalah bangsawan. Sudah 2 tahun mereka belajar. Dan tahun ketiganya biasanya adalah tahun kelulusan.
Di tahun kelulusan, satu orang akan ditunjuk untuk menjadi perwakilan bermain kecapi. Akan banyak orang-orang besar kerajaan yang datang. Mereka pun semuanya saling berkompetisi satu sama lain. Ini adalah akademi yang sangat bergengsi. Tang San pun sedikit ketinggalan, namun perlahan ia menyalip orang lain. Ya, Tang San pun sangat cepat belajar. Baru beberapa bulan saja, ia sudah sangat mahir. Di sisi lain, kita pun diperankan adik dari Xue Qinghe bernama Xue Ke. Ia juga mulai menyukai Tang San karena permainan musiknya. Suatu hari, ia pun menulis surat yang mengundang kakaknya datang di hari kelulusan nanti. Walaupun bukan ia yang menjadi perwakilan, namun ia sangat senang karena Tang San yang bisa menjadi perwakilan. Xue Qinghe pun mulai penasaran orang seperti apa yang bisa membuat adiknya begitu terpukau. Hingga akhirnya di 1 tahun kemudian acara kelulusan pun sudah akan dimulai. Beberapa orang besar datang melihat pertunjukan anaknya. Akhirnya, Tang San pun dinyatakan lulus. Sekarang ia mengerti mengapa ayahnya menyuruh belajar musik. Malam harinya, Xue Qinghe pun datang menghampiri Tang San. Namun di sini ia juga tak kenal karena Tang San mengganti namanya menjadi Tang Yin. Di sisi lain, Xue Ke pun terlihat malu-malu. Melihat itu, kakaknya pun mengajak Tang San agar lebih sering bertemu lagi dengan embel-embel belajar musik bersama. Namun di sini Tang San pun menolak. Lain kali kalau ada jodoh, pastinya akan bertemu kembali. Qinghe pun pergi dari tempat tersebut. Setelah itu, Bibi Yuhua pun berbicara kepada Tang San. Ia menanyakan soal Xue Ke tadi. Tampaknya ia serius ingin berkencan dengan Tang San. Namun Tang San berkata ia tak akan mempertimbangkan hal tersebut. Hal ini tentu saja karena ia sudah memiliki Xiao Wu. Sudah 5 tahun ia tak bertemu dengannya. Bibi Yuhua pun berkata agar tidak terlalu emosional. Ia menyuruh Tang San untuk segera pergi menemui ayahnya. 在宗门等你。姑姑保重。 Setelah mengikuti peta, akhirnya Tang San pun kembali ke tempat latihan. Namun ia sangat syok saat melihat kondisi ayahnya sekarang. Kaki dan tangannya sudah putus. Tang San pun menjadi sangat marah dan melepaskan aura membunuhnya. Namun ayah Tang San berkata kalau ia sendiri yang melakukan hal tersebut. Tang Hao pun mengajak Tang San pergi ke suatu tempat untuk menceritakan semuanya. Diceritakanlah sedikit masa lalu bertemunya orang tua Tang San. Dulunya di klan Palu, terkenallah 2 orang yang paling mencolok. Mereka adalah 2 bersaudara Palu, ayah Tang San dan juga kakak kandungnya. Mereka tumbuh besar bersama, menjadi tim duo tak terkalahkan. Warga desa sangat mengandalkan mereka untuk melindungi para penduduk. Suatu hari, ada segerombolan anak yang sedang bermain di hutan. Di saat anak yang lain bersembunyi, malah ada salah satu anak yang sedikit beristirahat. Ternyata ia pun tertidur. Beberapa saat kemudian, monster beruang pun muncul. Anak kecil lainnya segera mengabarkan 2 bersaudara Palu. Ayah Tang San dan kakaknya pun pergi ke hutan. Walaupun sudah sedikit terlambat. Monster beruang sudah ada di depan mata.
Seketika monster beruang tersebut pun menyerang. Muncullah seseorang yang menyelamatkan anak tersebut.妈妈不只是美，而是她身上散发的那股清新气息，她是纯净的。我叫阿银，蓝银草的银。 Ya, inilah ibu Tangsan, namanya adalah Ain. Yin dengan arti rumput perak. Dua bersaudara Palu pun langsung jatuh cinta kepada Ain. Mereka bertiga menjadi tim yang sangat akrab dengan Ain sebagai anggota ketiga. Biasanya dipanggil dengan Xiao San. Inilah asal mula nama Tangsan. Mereka menjadi teman dekat. Di sisi lain, ternyata monster beruang itu adalah ulah seseorang dari Istana Wuhan. Awalnya mereka ingin menggagalkan aksi dari Tang Hao dan kakaknya, namun malah bertemu dengan Ain. Di sisi lain, kakak Tang Hao pun segera menyudahi perasaannya kepada Ain karena tahu bahwa Ain menyukai Tang Hao. Suatu malam, Ain pun mengaku kalau ia adalah tumbuhan roh ratusan ribu tahun. Identitas Ain pun terbongkar, namun Tang Hao tetap mencintainya. 我心中对阿银的爱冲淡了一切。 10万年魂兽又如何？原来他心里其实一直都喜欢我。于是，我们在一起了。 Di sisi lain, orang-orang dari Istana Wuhan juga mulai mencari masalah. Mereka pergi ke klan untuk meminta Ain diserahkan. Ayah Tang Hao sendiri sudah lama sakit. Ia pun mati karena sangat depresi. Hingga akhirnya di hari pertama kelahiran Tangsan, itu adalah hari yang sangat berbahagia. Ayah Tangsan sudah menembus gelar Tuolo dan Ain juga sudah mencapai tahap dewasa. Namun di hari itu juga orang-orang dari Istana Wuhan pun ingin membunuh Ain. Ain pun mengorbankan dirinya dan memberikan cincin roh dan tulang roh kepada Tang Hao. Tang Hao yang terlepas kendali pun melampiaskan semuanya kepada Istana Wuhan. 不，用10万年魂环的封号斗罗。给我上！趁他还没完全适应10万年魂环。魂殿，第9魂技，花落人断肠。 凌天意志，第9魂技，荣光，大须弥春。 你走吧。 Dan karena pertarungan itu pun, kaki dan tangan ayah Tangsan sudah hancur. Ia menggunakan 2 tulang rohnya untuk menjaga bentuk fisik. Namun kali ini ia sudah melepaskan tulang roh tersebut. Alhasil, kaki dan tangan pun hilang. Ayah Tangsan mendorong kekuatan rohnya untuk membentuk kaki yang baru. Di sisi lain, level kekuatannya juga berkurang menjadi level 75. Ternyata ini bukanlah tulang roh milik ayah Tangsan. Tulang roh ini adalah milik klan Palu. Diwarisi untuk pemimpin generasi selanjutnya. Waktu itu ayah Tangsan pun mengambilnya untuk bertarung. Sekarang ia pun menyuruh Tangsan untuk kembali ke klan, mengembalikannya kepada kakaknya, yang sekarang adalah pemimpin klan Palu. Sisa 1 tulang roh lagi, ini adalah milik ibunya Tangsan. Ayah Tangsan pun memberikannya kepada Tangsan.
照顾好自己，还有你爸爸。Esok harinya setelah menyerap tulang roh, ayah Tang San pun segera menyuruh Tang San pergi ke klan Palu. Sedangkan Tang Hao sendiri berkata kalau ia akan tetap di sini menemani ibunya. Sebenarnya ibu Tang San masih ada harapan. Setelah mati, ia menjadi rumput perak kembali. Namun, butuh waktu 100.000 tahun untuk mencapai wujud manusianya lagi. Tang San pun berkata ia mempunyai ide. Ia mengajak ayah Tang San pergi ke suatu tempat yang bisa menumbuhkan tanaman ribuan kali lebih cepat. Ya, tempat itu adalah lingkungan api dan es milik Tuku Po. Di tempat ini tanaman pun bisa tumbuh ribuan kali lipat lebih cepat. Di sisi lain, kembali ke Istana Wuhan, terjadi rapat besar-besaran. Seluruh anggota penting hadir dalam pertemuan itu. Diceritakanlah Pipitong yang memiliki 3 rencana besar ke depannya. Rencana pertama adalah diangkatnya Helena sebagai penerus satu-satunya Pipitong. Semua orang pun tak keberatan karena dari dulu memang sudah ada pandangan begitu. Lalu untuk keputusan kedua pun, Pipitong ingin menangkap hewan roh ratusan ribu tahun. Ya, mereka ingin menangkap Xiao Wu. Sudah diketahui, lokasi Xiao Wu berada di jantung hutan Xing Tuo. Penyerangan kali ini pun akan dipimpin Krisan dan Hantu sebagai ketua. Untuk keputusan yang ketiga, ini adalah keputusan yang paling mengguncang, yaitu adalah untuk menguasai benua. Pipitong ingin menyerang 2 klan besar. Beberapa pihak pun saling bercekcokan satu sama lain. Namun Pipitong berkata kalau keputusan ini sudah bulat dan telah didiskusikan dengan ketua lainnya. Perperangan besar pun akan segera terjadi. Di sisi lain, kembali ke Tang San pun menyuruh ayahnya memakan pil. Ini adalah pil yang dibuat dengan campuran darahnya sendiri. Tujuannya agar bisa bertahan di lingkungan yang ekstrim ini. Setelah hal itu, Tang Hao pun menyuruh Tang San balik ke klan. Dengan bermodalkan sebuah peta, akhirnya Tang San pun sampai. Di sana sudah ada beberapa murid yang menunggu. Tang San pun dibawa masuk menemui pamannya. Konflik baru pun akan muncul di dalam klan Palu ini. Bagaimana kelanjutan cerita Tang San selanjutnya? Kita akan bahas di video selanjutnya ya. Jangan lupa di subscribe untuk cerita berikutnya. 趁此减轻压迫。